Oke, dari penggeledahan ini bisa dilihat warnanya sama, grade ya, seperti baterai sebelumnya yang ada print merek Samsung. Tapi kali ini hampir tidak ditemukan atau fix tidak ada print label Samsung. Jadi ini ada baterai KW ya, baterai KW, tapi dia menggunakan brand Samsung di covernya untuk mengelabui konsumen, seakan-akan isinya nih baterai Samsung, padahal sebenarnya ini ada 6 baterai. Ini baterai yang bawaan hoverboard harga 2 jutaan ya. Hoverboard 2 jutaan, sedangkan ini baterai hoverboard zaman dulu tahun 2000, sebelum tahun 2017 ini ya, dimana harga hoverboard saat itu masih paling murahnya 3,5 juta. Oke. Bisa dilihat di sini untuk yang mungkin ini 3 kita sebut hoverboard, baterai hoverboard zaman now ya, karena masih relatif baru, kemasannya masih bagus-bagus. Ini juga ya, ini juga. Oke, sedangkan yang ini baterai hoverboard zaman old ya, ini sudah ada yang sobek ya, karena sudah pemakaian lebih dari 1 tahun. Apalagi ini sudah sobek. Ini juga ada sobek. Nah, sobek. Ini udah sobek. Jadi karena banyak kendala yang dihadapi teman-teman hobis hoverboard ya, banyak yang bertanya baik secara langsung melalui WhatsApp ataupun melalui channel dan juga inbox di toko online saya di MMR Computer Center. Ini menanyakan tentang keluhan mereka, yaitu hoverboard baru beli kurang dari 1 tahun tapi sudah baterainya atau ketika dicas itu tidak mengisi baterainya ya, dicas atau dicas lama tapi hanya bisa main kurang dari setengah jam ya. Tapi lebih banyak itu kebanyakan memang baru pakai kurang dari 3 bulan, setelah itu disimpan, kemudian begitu mau dipakai lagi sudah tidak bisa dipakai. Jadi saya akan berbagi pengalaman dan hasil pengamatan saya tentang baterai hoverboard ya. Oke, jadi ini langsung saja, ini baterai hasil tukar tambah dari customer yang pernah servis di toko saya ya. Ini penggunaan kurang lebih 6 bulan ya, kurang lebih 6 bulan. Dia menyisakan voltase 0,02 volt ya. Ini baru tahun 2020 bulan 8 Agustus tanggal 15. Ini baru nih. Ini pemakaian kurang lebih 6 bulan. 6 bulan beli,
setelah itu nggak bisa dipakai. Tukar tambah customer. Ini voltasenya 29,8 volt, di bawah 30 volt ya. Jadi dia nyala, hoverboard masih nyala, tapi mengeluarkan bunyi apa ya, seperti alarm gitu ya, mengeluarkan suara beep, dan lampu LED merah nyala di sini. Nah, ternyata voltasenya di bawah 30 volt. Kalau yang tadi ini memang sudah tidak nyala sama sekali kalau yang pertama, karena sudah 0,02 volt. Dipakai sekitar 1 bulan, kemudian disimpan ya, 6 bulan setelah pembelian. Ketika mau dipakai lagi tidak bisa nyala ya. Kalau ini dia masih dipakai, kemudian tiba-tiba masanya 1 bulan ya, 1 bulan pemakaian, muncul seperti tadi, bunyi beep dan lampu sensor merah nyala. Oke. Ini. Nah, sedangkan ini adalah baterai ya. Ini baterai dulu saya pernah menjual baterai hoverboard yang baru ya, yang baru. Di sini beli dari distributor untuk dijual kembali. Jadi ketika datang dites, voltase berada di kisaran 35 sampai 38 ya. Saya beli 6 buah, Nah, ini ya, ini tergores karena saat pengepakan pengiriman ini terkena baterai lainnya ya, kena kepala konektor baterai lainnya, jadi recet. Nah, yang 5 berhasil terjual, tinggal 1. Setelah 6 bulan saya cek lagi, ternyata voltasenya itu di bawah 1 volt. Jadi baterai ini belum pernah dipakai untuk hoverboard. Ketika datang hanya dicek, voltase berada di kisaran 35 sampai 38. Namun setelah 6 bulan ditaruh sebagai stok, ini voltasenya berada di bawah 1 gitu. Jadi tidak saya jual. Ini akan jadi prinsip percobaan. Kita buka, kita lihat selnya seperti apa ya, selnya seperti apa, sel baterainya itu mereknya apa. Pada kesimpulan saya nih bahwasanya sel yang digunakan nih tidak dapat menyimpan daya listrik dengan waktu yang lama, alias bocor. Oke. Yang 2 kita singkirkan nanti. Kemudian ini kita sisakan untuk kita buka hari ini. Nah, mungkin yang ini, 3 baterai ini telah dipakai saya gunakan sejak tahun 2000, sebelum 2017 ya. Hoverboard saat itu harganya masih paling murah, sekitar 3,5 juta. Di sini punya label, di sininya Samsung. Ini baterai ini sudah setahun lebih, hampir 2 tahun nih tidak dipakai karena usaha persewaan hoverboard sudah mulai sepi. Kemudian tempatnya pun terbatas, akhirnya terpaksa kami rumahkan ya unitnya, dan baterainya dipisah.
ya. Ini belum tahu nih berapa voltasenya, kita lihat. Voltasenya oke, ini di bawah 1 volt ya, di atas 2 ya, 0,25 volt, di bawah 1 volt. Oke, nanti dicek. Kemudian ini juga sudah lama tidak dipakai, kita lihat voltasenya masih 37 volt. Kemudian yang satu lagi juga lama tidak dipakai, masih 40 volt. Oke, nanti ini sudah terbuka ya, bisa dilihat sel yang digunakan itu adalah sel baterai. Nah, ini kalau diintip di sini, kalau kelihatan nggak? Ini ya, ICR SA bawahnya ya, ini ICR Samsung ya. Sebentar. Sel yang digunakan adalah sel baterai Samsung ya, CR Samsung CR18650 Samsung. Ini sudah 1 tahun lebih tidak dipakai, tapi masih voltasenya di atas 30. Oke, kemudian yang ini juga kita buka. Ini saya usahakan tidak merusak cover karena nanti supaya bisa digunakan lagi, tinggal di lakban. Ini ya, kita buka baterainya. Ini warnanya sama, biru apa nih namanya, biru apa nih, purple ya, agak grape mungkin, grape. Kita lihat.
Oke, ini sudah terlihat. Oke, ini baterai yang digunakan. Sama ya, Samsung. Terlihat. Agak susah nih. Itu ya, Samsung. Bentar. Ya, Samsung CM. Oke. Ini Samsung. Ini dia yang sudah ketahui voltase di atas 30 atau masih normal setelah pemakaian lebih dari 1 tahun. Dan ini di bawah 0 ya, di bawah 0. Tapi di sini ada label Samsung. Kita buka juga. Ini sudah mulai terlihat, warnanya grape juga, warnanya grape. Oke, tapi ternyata di sini tidak ditemukan ya ada label atau print label Samsung. Warnanya sama, grape. Kemudian ini konektornya plat nikel, konektornya hampir semuanya sudah berkarat. Ini juga sudah berkarat. Ya, setelah dibuka hampir tidak ditemukan print label Samsung, hanya warnanya yang sama. Kita buka semua ini, apa benar sel baterai Samsung atau hanya
tiruan, hanya bawa-bawa nama Samsung. Oke, dari penggeledahan ini bisa dilihat warnanya sama, grade ya, seperti baterai sebelumnya yang ada print merek Samsung. Tapi kali ini hampir tidak ditemukan atau fix tidak ada print label Samsung. Jadi ini ada baterai KW ya, baterai KW, tapi dia menggunakan brand Samsung di covernya untuk mengelabui konsumen, seakan-akan isinya nih baterai Samsung, padahal sebenarnya ini bukan Samsung, hanya KW. Nah, maka itu saya setelah mengalami yang satu ini, saya tidak lagi berani stok baterai ya, tidak lagi berani dan untuk menjual baterai baru meskipun ada labelnya Samsung, karena dikhawatirkan seperti ini ya. Ini sudah jelas ya, serupa tapi tak sama. Ini KW yang mengatasnamakan sel baterai Samsung, tidak ada. Nah, jadi beda. Ini 1 tahun lebih, voltase masih di atas 30, masih normal. Ini sudah di bawah 1. Oke, sekarang kita buka yang ini. Ini stok baterai yang dulu saya pernah jual, tapi kemudian setelah menemukan yang satu ini, setelah disimpan sekian lama jadi 0 atau di bawah 1 volt, maka tidak saya jual dan saya putuskan untuk berhenti menjual baterai baru ya. Mungkin nextnya saya akan merakit baterai sendiri dengan sel yang bisa dipastikan, saya jamin itu menggunakan baterai yang branded. Oke, untuk kemasannya bagus juga ya, dia pakai thermal paper sama seperti yang Samsung lama, apa
baterai dengan sel Samsung yang lama saya punya. Oke, dia menggunakan baterai biru ini ya, sudah mulai terlihat ini yang dipakainya. Ya. Ya, di depan kemasannya, di covernya dia sendiri tidak mengklaim ini Samsung, tapi hanya mencantumkan ini aja nih, Li-ion battery pack, itu aja. Oke, kita lihat sel sebenarnya seperti apa. Oh, tapi ini ada minyak ya. Ini kita lihat baterainya masih bagus karena memang belum dipakai. Ini seperti ini, baterainya masih bagus, kemudian strip nikelnya, konektor masih bagus, berkarat, koneksi menggunakan spot welder. Oke. Nah, yang bisa kita lihat dia hanya menggunakan print label baterai seperti ini. Ini ya, ini kemudian di atas juga ada. Jadi tidak mengatasnamakan baterai branded seperti tadi. Oke. Jadi kesimpulannya adalah don't judge the book from the cover, intinya seperti itu ya. Kita nggak bisa tahu apa isi dalamnya hanya dengan melihat dari covernya. Nah, contohnya seperti ini, sini ada label Samsung tapi ternyata isinya bukan. Oke. Jadi untuk teman-teman berhati-hati ketika membeli baterai, minta garansi amannya, beli di tokonya, minta garansi yang wajar, atau kalau tidak merakit sendiri ya. Mohon doa dari teman-teman semua, semoga rencana saya untuk merakit baterai hoverboard, mengingat keterbatasan teman-teman yang banyak tidak memahami elektronik, jadi saya berusaha untuk merakit dengan harapan bisa sesuai dengan harga gitu ya. Ya mungkin tidak menggunakan sel yang baru semua, atau nanti bisa sesuai request. Kalau baru ya harganya pun lumayan, mungkin di atas 1 juta, tapi dengan second insya Allah itu sudah mencukupi untuk pemakaian 6 bulan sampai 1 tahun, tidak terlalu
merasa dirugikan seperti jika kita beli produk yang mengatasnamakan label tertentu tapi ternyata di dalamnya tidak seperti itu. Oke, ini dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share.